Apa rencana jangka panjang Mitra Tani dan Teva Milk? Kita berharap dengan Teva Milk, masa simpan yang kita target adalah bisa sampai setahun. Halo Sobat Saintek, Halo Sobat Polij, kembali lagi di podcast Resona Saintek bareng kami para Duta Sains dan Teknologi dari Politeknik Negeri Jember. kalau di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai proses pengolahan susu di Teva Milk, kali ini kita akan ngobrol yang tak kalah menarik, yaitu kolaborasi inovatif antara Teva Milk dan PT Mitra Tani 27. Kerjasama ini juga jadi contoh nyata gimana bahan baku lokal bisa diolah menjadi produk bernilai tambah lewat riset, inovasi, dan semangat sinergi antara kampus dengan industri. Penasaran gimana ceritanya edamame bisa nyatu dengan susu Teva Milk Polij? Yuk kita dengar langsung dari perwakilan PT Mitra Tani 27 yang hari ini udah bareng kita di studio. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pungki. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik. Oke, jadi sebagai pengantar nih Bapak, sebelum kita memasuki mungkin pertanyaan-pertanyaan yang inti, mungkin Bapak juga sudah tahu bahwa di kampus Politeknik Negeri Jember ini memiliki Teva atau Teaching Factory yang dimana dijadikan sarana sebagai untuk praktikum seperti di industri nyata, begitu Bapak. Nah, dari sudut pandang industri mungkin, bagaimana Bapak melihat peran Teva Milk Polij ini dan apakah Teva bisa dibilang menjadi jembatan yang efektif antara kampus dan kebutuhan nyata industri seperti Mitra Tani? Oke, langsung aja. Teva sebenarnya kita cukup welcome, sangat-sangat bersyukur banget kita diundang di Teva juga. Karena Teva ini sebenarnya kita bukan pesaing, tapi kita sebagai mitra riset juga, gitu. Jadi Teva juga ini merupakan langkah awal sebelum kita menuju ke industri besar. Karena kalau dari awal kita langsung ke industri besar itu akan memakan cost yang cukup tinggi, apalagi kalau kita langsung mini plant atau trial skala kecil ya, jadi kita bisa langsung ke mini plant dulu baru ke industri. Oke, betul. Kalau kita bicara mengenai PT Mitra Tani 27 ya Pak, pastinya banyak sekali bahan unggulan dari pertanian sendiri ya Pak. Tapi mengapa kali ini kita memilih susu sebagai media inovasi? Apa yang membuat Teva Milk dipercaya bisa mengelola jadi produk yang stabil dan menarik sehingga bisa diterima oleh masyarakat? Oke, mungkin kita sebelum ke detailnya juga udah tahu kan kita susu itu adalah produk yang tidak semua orang bisa terima. Kadang-kadang ada orang yang intoleran laktosa. Nah, susu edamame ini sebagai alternatif untuk pengganti susu, dimana kita sama ketahui juga susu kedelai itu kan merupakan yang protein cukup tinggi walaupun masih di bawah susu sapi gitu. Jadi untuk meningkatkan produk pertanian juga ini akan meningkatkan nilai ekonomi dari sebuah produk itu juga gitu. Oke, mungkin karena lebih tepatnya juga di Jember memang sangat fokus di bidang pertanian juga ya. Iya, dan produksi edamame juga banyak ya Pak di Jember. Apalagi kan kita udah tahu edamame jadi ikon setelah tembakau. Oh iya, benar. Jember juga merupakan produsen edamame terbesar di Indonesia. Oke, Luar biasa sekali. Apalagi sekarang di Indonesia sudah tahu sendiri Mitra Tani adalah produsen terbesar untuk pangsa ekspor. Wah, bahkan sudah sampai ke ekspor ke... Ya, kita udah ekspor. Oke. Nah, tapi dari segala hal tadi Bapak yang sudah dijelaskan ya, mulai awal pasti tentunya terdapat tantangan teknis nih yang dihadapi oleh PT Mitra Tani sendiri. Menggabungkan bahan pertanian ke dalam produk susu juga pastinya kan tidak mudah nih Bapak ya. Jadi tantangan terbesar apa yang sempat dihadapi saat membuat formula? Mungkin misalnya soal rasa, tekstur, atau mungkin daya tahan produk. Kita sudah tahu sendiri kalau produk kedelai saat dicampur dengan air atau susu atau produk yang lain juga dia akan membentuk sebuah gumpalan atau ada tekstur seperti kasar. Oh iya. Gitu. Makanya kan kita harus tantangan terbesarnya gimana rasanya susu edamame atau susu kedelai itu rasanya atau teksturnya juga sama seperti kita minum susu biasa. Gitu juga dari mulai tekstur creamy-nya, terus rasanya juga sampai di harga di
kenal sama konsumen sampai diterima konsumen gitu. Berarti memang dari proses produksinya harus sangat ini ya Bapak, sangat komplit sekali ya. Biar nantinya after taste-nya itu bisa diterima oleh masyarakat seperti itu ya Pak. Betul. Kalau misalnya kita bicara tentang pemanfaatan fasilitas Teva nih Pak, PT Mitra Tani 27 tentunya punya fasilitas pengolahan sendiri. Sejauh mana fasilitas di Teva Polij sendiri membantu proses pengembangan produk ini, terutama untuk memastikan standar keamanan pangan dan unsur simpannya? Jadi kemarin kita juga sudah berkunjung ke fasilitas Teva bersama tim manajemen kita juga. Terus kemudian kita juga dari timnya R&D juga, dari tim saya juga sudah diundang juga saat ada auditor di Teva juga. Jadi kita juga memberi masukan fasilitas apa yang harus diperbaiki. Terus kita juga menyarankan perihal kayak seperti botol yang kita inginkan, kemudian temperatur yang kita inginkan juga, sehingga masa simpan yang kita target adalah bisa sampai setahun gitu. Kalau bisa ya namanya produk masa simpan yang lebih dari setahun itu juga jelaskan orang akan berpikir itu produk akan memakai pengawet. Oh iya benar. Betul. Nah, kalau apalagi kalau udah varietas Teva yang sudah memakai UHT itu udah jelas dia memang teknologi udah sangat tinggi, namanya temperatur tinggi kan. Iya. Jadi dia bisa awet lebih dari setahun walaupun tanpa pengawet gitu. Bahkan lebih dari setahun bisa ya Bapak? Bisa Mungkin. tergantung produk kandungan proteinnya seperti itu. Oke, berarti terkait proses produksi tadi itu bagaimana PT Mitra Tani dan Teva Milk ini Bapak menetapkan standar quality control yang baru untuk bahan baku inovatif ini? Mungkin ada proses unik apa nih yang dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten? Oke. Jelas kalau kita jualnya di nasional, kita harus patuh ke aturan BPOM. Ya. Itu harus kita patuhi. Kemudian sebelum ke arah itu juga fasilitas sudah harus memiliki standar yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Pertama, kedua harus sudah bersertifikat halal. Itu juga harus sudah melalui uji baik nutrisinya, logam beratnya juga. Misalnya kita ada klaim tanpa bahan pengawet, ya kita juga harus ada analisa pengawetnya juga gitu. Terus kemudian penetapan kualitas, kita sudah menetapkan sebelum produksi atau saat mini plan trial, kita juga menetapkan spesifikasi produk yang diharapkan seperti apa gitu. Jadi kita udah sebelum produksi kita udah ada perjanjian sejak awal, jadi standarnya kita tetapkan seperti ini. Oh, oke. Keren sekali ya, Jadi memang ternyata prosesnya juga. harus prepare sebelum produksi. Ya betul, jadi sebelum kita produksi pun kita udah anggap aja meeting kecil dulu. Kita targetnya produk seperti ini, yang ditargetkan harapannya produk warna seperti, misalnya nih warnanya seperti ini, teksturnya seperti ini, terus daya tahan seperti ini, kemudian mungkin ada persyaratan spesifikasi khusus yang kita tetapkan di sejak awal, baru kita trial mini plan, baru kita tetapkan sudah lolos saat uji shelf life-nya, kita baru bisa produksi. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang Teva ya Pak, pastinya ada peran mahasiswa ya di dalamnya, karena kan memang Teva ini berdiri di lingkungan kampus ya Pak. Oke. Seberapa besar Pak peran mahasiswa di Teva, dan apakah mereka ikut melalui uji rasa, formulasi, atau pemecahan masalah di proses produksinya sendiri? Oke, peran mahasiswa sebenarnya cukup penting. Dimana kita sebelum produk atau saat kita sudah mini plan dulu, dijelaskan ada formulasi awal. Formulasi awal sebelum kita trial mini plan pun sudah ada formulasi. Jadi kita sudah ada namanya uji organoleptik. Organoleptik jelas harus melibatkan mahasiswa, entah mahasiswa ataupun konsumen. Jadi kita juga melibatkan ke mahasiswa yang biasa magang di kita juga, kita minta tolong untuk melakukan survei langsung. Jadi produk ini bisa diterima apa tidak gitu. Kemudian formulasi juga, kalau formulasi jelas kita menjaga kerahasiaan formula kita. Jelas kita ada namanya tim dari R&D sendiri. Jadi kita memang sudah memformulasikan khusus komposisinya seperti apa, bahan baku yang dipakai seperti apa. Kemudian kalau di fasilitas Teva untuk mahasiswa itu sebenarnya cukup penting. Dimana sekarang sudah tahu teknologi sekarang sudah semakin maju.
Benar sekali. Betul. Sehingga mau nggak mau mahasiswa harus mengikuti teknologi. Apalagi kan UHT sudah paham sekali. Iya. Dia teknologi yang anggap aja dia sudah sangat tinggi, yang dimana dia anggap aja dia tanpa pengawet bisa mengawetkan sampai setahun Iya. dengan suhu tinggi dengan waktu yang lebih pendek. Jadi logikanya kok bisa rata-rata konsumen aja kadang-kadang seperti ini. Kok bisa ini tanpa pengawet padahal ini bisa setahun. Iya. Jadi kita harus menjelaskan juga ke konsumen ini teknologinya sudah sangat tinggi banget gitu. Jadi peran mahasiswa juga bisa menggunakan fasilitas ini sebagai untuk praktikum sehingga nanti saat di dunia industri itu tidak kaget. Dan dari sisi PT Mitra Taninya sendiri Bapak, mungkin pengetahuan apa saja yang bisa dibagikan kembali ke mahasiswa Teva Milk? Misalnya mungkin soal produksi skala besar, pemasarannya, atau bahkan manajemen mutunya. Kalau kita sering akan membagikan informasi seperti mungkin dari spesifikasi produknya seperti apa yang diharapkan. Kalau yang karena kan kita sudah menetapkan dari tim R&D juga, dari tim QC juga yang sudah ditetapkan. Jadi sebelum produk di skala industri produksi skala besar, kita sudah menetapkan spesifikasi. Jadi mahasiswa juga bisa mengetahui standar spesifikasinya seperti ini. Kualitasnya yang ditetapkan oleh misalnya kita jualnya adalah di nasional, berarti kita harus memakai regulasi BPOM sama halal. Oke. Jadi kita mahasiswa juga harus mengetahui regulasi untuk minuman seperti apa yang diharapkan sesuai dengan standar BPOM gitu. Oke, berarti memang sangat banyak sekali ya ilmu yang dapat dibagikan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat melakukan praktek nyata nih di Teva Milk nih ya. Kalau misalnya kita bicara Pak tentang nilai tambah dan dampak, dengan adanya inovasi ini, bahan baku pertanian Mitra Tani jadi lebih bernilai nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana kerjasama ini bisa mendukung semangat jika kita berbicara mengenai kampus berdampak? Oke, sebenarnya dampaknya cukup luar biasa karena kan kita pemanfaatan dari produk pertanian juga. Produk pertanian juga kan kadang-kadang ada yang kita masalahnya adalah utamanya adalah produk misalnya dijual, kadang-kadang masih ada sisa kan. Oh iya. Gitu, sehingga produk ini ya kita harus bikin sebuah produk turunan. Produk turunan itu bisa dimanfaatkan oleh di teaching factory. Sekarang itu sudah banyak kok di market, bahkan di luar negeri. Malahan sudah ada namanya jus sayuran yang dimana itu isinya bisa sampai 20 item sayuran. Jadi bisa bayangin sendiri pare, brokoli itu bisa dicampurin. Betul. Dijadikan jus. Betul sekali. Bayangkan sendiri 20 sayuran dimasukkan dalam satu kemasan. Kita udah setara makan 20 sayuran. Luar biasa Gitu. sekali. Jadi dampak pertanian yang kita terasakan ya luar biasa. Jadi gak hanya produk yang dijual di pasar atau dijual horeca, juga akan mendapat yang produk yang biasanya kita buang bisa dimanfaatkan. Kalau dari fakultas juga ini juga berdampak membantu dari industrial. Karena kan selama ini kan jujur aja kita sangat kesulitan untuk mini plan karena kalau kita untuk trial produksi itu membutuhkan langsung produksi yang cukup banyak. Itu apalagi kan kemarin dari Teva sendiri cukup sekian liter Pak atau sekian botol, jadi cut efisiensinya juga kita terasa seperti itu. Jadi saling menguntungkan lah antara pihak industrial, dampaknya juga ke mahasiswa fakultas juga terasa. Jadi kayak pembuatan inovasi dan nantinya akan menghasilkan inovasi baru ya Pak? Betul. Dampaknya juga bahkan bisa ke sosial, ke masyarakat dan kesehatan ya tadi. Iya. Betul sekali. Gak bisa bayangin nih Kak, maksudnya 20 sayur sekaligus gitu ya. Sebenarnya enak sih dibikin jus gitu ya, jadi bisa langsung diminum gitu ya Pak. Betul. Awalnya saya pikir kok aneh ya 20 sayur. Saya logikanya, ada pare, brokoli. Sudah tahu kan orang-orang brokoli hampir semua orang tidak menyukai. Betul. Iya. Rasa mungkin pahit atau pare pun yang sudah terkenal dia Pahit. tapi dia membawa dampak efek kesehatan untuk ternyata dia anti kanker. Wah, luar biasa Jadi sekali. kita minum satu bukan satu botol, satu gelas yang dimana dia udah ada 20 isi sayuran. Ini inovasi baru nih Kak Enrico. Bisa nih dimasukkan skripsi ya? Boleh. Oke Bapak, selanjutnya itu terkait rencana ke depan nih. Jadi melihat hasil kerjasama ini, apa rencana jangka panjang Mitra Tani dan Teva Milk
apakah ada keinginan untuk menjadikan kolaborasi ini sebagai pusat inovasi susu berbasis bahan lokal? Oke, kita berharap dengan Teva Milk kita juga akan nggak hanya ngembangin dari produk, mungkin nggak hanya dari, sebenarnya bukan susu, sebenarnya adalah sari edamame. Kalau kita ngomong susu edamame, di situ harus ada produk susu. Gitu, karena kita adalah murni dari sari edamame, jadi kita menyebutnya adalah sari edamame. Nah, jadi kita berharap tidak hanya kita ngembangin sari edamame yang beragam seperti yang produk yang lain yang tadi disebutkan. Kok bisa seperti jus sayuran yang saya sebutkan tadi, ada 20 item sayuran. Jadi kita juga ada produk gak hanya edamame, ada okra, ada buncis, ada sweet potato, gitu. Terus ada pare atau kita sebutnya goya. Gitu. Goya itu bahasa Jepangnya, pare gitu. Jadi bisa bayangin sendiri berapa item kita dimasukkan dalam satu kemasan. Gitu. Pastinya akan menjadi inovasi baru yang lebih menarik lagi dan mungkin nanti bisa diterima di masyarakat ya Kak. Betul. Ya, dari PT Mitra Tani juga pasti juga sudah memikirkan rasanya bagaimana ya Bapak ya, agar dapat diterima ke Jadi masyarakat. kita nggak hanya bikin jus, anggapnya bukan jus, ya jus lah, jus dengan komplit. Protein kita udah dapat dari edamame, karbohidrat kita udah dapat dari sweet potato. Terus serat kita udah dapat dari okra sama buncis. Luar biasa sekali ya. Masuk semua gizinya. Kita tadi sudah ngobrol banyak sekali ya Kak Enrico mengenai kerjasama, terus prosesnya mulai dari awal hingga akhir. Dan bahkan peran mahasiswa juga tadi ya Kak, dari Teva Milk. Mungkin Pak sebagai penutup nih Pak terakhir, atau mungkin ada pesan nih dari PT Mitra Tani 27 untuk kampus vokasi dan dunia industri lain terkait pentingnya kerjasama dan inovasi produk dan peningkatan SDM. Oke, perihal inovasi, sebenarnya semua perusahaan sudah menetapkan, apalagi di dunia industri food and F&B atau food and beverage, itu sudah menetapkan bahwa kita harus berinovasi. Kita tidak bisa mengandalkan 1-2 produk. Kita harus punya beberapa produk turunan yang harus bisa dikembangkan. Kemudian dari segi mahasiswa juga, di mana ada fasilitas teaching factory, teaching factory Milk, Teva, itu juga membantu mahasiswa untuk sebelum bekerja dia sudah tahu teknologi UHT seperti apa. Jadi nanti misalnya mahasiswa bekerja di sebuah perusahaan minuman, dia udah tidak kaget seperti itu. Sudah ada bekal dulu ya Kak Enrico Bapak. Betul. Memang luar biasa Polije ini ya, menyiapkan Teva ya untuk kita ya Kak ya. Kak Risma sendiri sudah pernah ke Teva? Sudah. Kebetulan saya juga banyak praktik Pak di kesehatan sendiri mengenai pangan dan juga pastinya mengenai ketahanan pangan sendiri seperti itu. Dan pastinya ini juga ngobrol kita tadi ya, sudah nyambung sekali dengan ketahanan pangan. Ya. Ini ada sedikit kilas balik dari episode sebelumnya nih ya Kak ya, ketahanan pangan. Ya mungkin dari segala hal yang tadi sudah dijelaskan mulai awal bahwa mungkin dari PT Mitra Tani sendiri sudah bekerja sama dengan Kampus Politeknik Negeri Jember, mulai dari produk susu dan sari edamame tadi, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa dampaknya terhadap ketahanan pangan di negara kita tentunya. Oke, kita udah tahu sendiri kan, problem utama kita adalah mungkin mbaknya di bidang apa, gizi ya tadi ya. Oke. Pemerataan gizi di Indonesia kan tidak rata. Iya. Dengan dampaknya program apalagi MBG. Nah, itu sebenarnya kita setuju banget. Jadi ada pemerataan terhadap gizi anak-anak kita. Kemudian juga berdampak terhadap industrial sehingga faktornya luar biasa. Jadi kita berdampak juga, produk kita juga dibeli. Pertama, kedua membuka peluang kerja. Lapangan kerja juga dengan adanya program pemerintah itu. Iya benar gitu. Jadi memang sekali lagi dampaknya tidak jauh-jauh dari industri juga mendapatkan manfaat dan juga masyarakat juga tidak lain mendapatkan manfaat juga ya, yaitu berupa gizi ya. Oke, jadi keren sekali ya Sobat Saintek dan Sobat Polije, kita juga sudah mendengarkan obrolan barusan dari Bapak Mungki. Kita juga jadi tahu nih bahwa inovasi itu bisa lahir dari kolaborasi, seperti contohnya pada
kerjasama antara PT Mitra Tani dan juga Politeknik Negeri Jember ketika kampus dan industri saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan semangat yang sama untuk menciptakan produk baru yang bermanfaat. Kolaborasi antara Tefamik dan PT Mitra Tani 27 ini gak cuma menghasilkan produk inovatif, tapi juga membuka peluang baru bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari dunia industri. Nah, di episode berikutnya kita bakal ngobrol bareng mitra lain yang punya peran penting juga ya tentunya dalam memperluas jangkauan pemasaran produk Tefamilk, yaitu BUMDes Tanjung Mulia. Mereka jadi contoh juga gimana produk kampus bisa benar-benar hadir dan berdampak di tengah masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Resona Saintek. Poli J, kampus berdampak. Poli J, sip.